Manajemen Perseroan menyatakan target kinerja akan ditopang oleh kombinasi penjualan lahan serta peningkatan pendapatan berulang yang dinilai semakin stabil. PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menargetkan penjualan lahan industri dan produk standard factory building mencapai 600 miliar rupiah pada tahun 2026. Ya, Perseroan membidik pertumbuhan pendapatan dan laba bersih secara positif meski di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Manajemen Perseroan menyatakan target kinerja akan ditopang oleh kombinasi penjualan lahan serta peningkatan pendapatan berulang yang dinilai semakin stabil. Sejauh ini Perseroan mengatakan bahwa minat investor terhadap kawasan industri masih terjaga, terutama untuk lokasi yang memiliki keunggulan infrastruktur dan akses strategis. Namun demikian, kondisi geopolitik global membuat investor cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, Perseroan juga mengoptimalkan sumber pendapatan berulang guna menjaga stabilitas kinerja di tengah fluktuasi penjualan lahan. Fleksibilitas dalam skema kerjasama dengan investor juga terus diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan yang semakin beragam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Minggu 26 April 2026 bahwa Iran dapat menghubungi Washington jika ingin merundingkan penghentian perang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel di tengah langkah Menteri Luar Negeri Iran yang kembali ke Pakistan untuk melanjutkan pembicaraan tanpa kehadiran pihak Amerika Serikat. Harapan untuk menghidupkan kembali upaya perdamaian sebelumnya meredup setelah Trump membatalkan kunjungan utusannya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Islamabad, Pakistan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terus melakukan perjalanan antar negara mediator. Trump menegaskan bahwa syarat utama kesepakatan adalah Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Adapun Iran selama ini menuntut agar Washington mengakui haknya untuk memperkaya uranium. Teheran menyatakan program tersebut bertujuan damai, namun negara-negara Barat dan Israel menilai hal itu terkait pengembangan senjata nuklir. Meski gencatan senjata telah menghentikan pertempuran skala besar sejak konflik dimulai pada 28 Februari, belum ada kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah mendorong kenaikan harga minyak serta memperburuk prospek ekonomi global. Konflik di kawasan Timur Tengah mempengaruhi keputusan strategis sejumlah perusahaan global termasuk penundaan penawaran umum perdana saham hingga pemangkasan dividen. Ketidakpastian yang tinggi membuat perusahaan lebih fokus menjaga likuiditas dan menunda ekspansi melalui pasar modal setidaknya hingga kondisi kembali kondusif. Konflik di kawasan Timur Tengah mulai memberikan dampak signifikan terhadap pasar keuangan global. Ketegangan geopolitik tersebut tidak hanya mengganggu rantai pasok dan logistik, tetapi juga mempengaruhi keputusan strategis sejumlah perusahaan, termasuk penundaan penawaran umum perdana saham hingga pemangkasan dividen. Perusahaan teknologi outdoor asal Swedia Dometic Group misalnya, menarik proposal dividen sebesar 1 krona Swedia per saham dan memilih tidak membagikan dividen untuk tahun 2025. Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya ketidakpastian ekonomi serta melemahnya permintaan pasar. Di sektor pariwisata, agen perjalanan daring Love Holidays juga dikabarkan menunda rencana IPO di London yang nilainya bisa mencapai 1 miliar pound sterling. Di Asia, perusahaan fintech India yang didukung Walmart, PhonePe juga menunda rencana IPO. Perusahaan menyatakan akan melanjutkan proses tersebut setelah kondisi pasar kembali stabil. Perusahaan retail Jepang 7&i Holdings turut menunda rencana pencatatan bisnisnya di Amerika Utara. Jadwal IPO yang semula direncanakan pada paruh kedua 2026 diundur menjadi tahun fiskal 2027 dengan alasan ketidakpastian pasar dan risiko terhadap daya beli konsumen. Kemudian maskapai Turkish Airlines juga memilih tidak membagikan dividen dari laba bersih 2025, di mana perusahaan lebih memilih menahan kas guna menjaga ketahanan fiskal. Secara keseluruhan, konflik Timur Tengah telah memicu gelombang kehati-hatian di kalangan korporasi global. Ketidakpastian yang tinggi membuat perusahaan lebih fokus menjaga likuiditas dan menunda ekspansi melalui pasar modal setidaknya hingga kondisi kembali kondusif. Berbagai sumber IDX Channel. Kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk per kuartal 1 tahun 2026 turut terdampak dinamika geopolitik global. Ketidakpastian pasar, penyesuaian produksi dari sejumlah automaker, serta tertahannya arus logistik lintas negara mempengaruhi volume throughput kendaraan yang ditangani perseroan di 3 bulan pertama 2026.
Kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK per kuartal 1 2026 mulai mewaspadai dampak dinamika geopolitik global yang menekan permintaan dan menahan laju distribusi kargo internasional. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, Perseroan membukukan pendapatan operasi sebesar 202,2 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, turun tipis 0,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Segmen pelayanan jasa terminal masih menjadi kontributor utama pendapatan Perseroan. Segmen yang mencakup kegiatan bongkar muat, pelayanan kargo, serta penumpukan ini mencatatkan pendapatan 178,47 miliar rupiah pada kuartal 1 2026. Alhasil Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar 52,81 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, naik 3,2% year on year. Sekretaris Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK Endah Dwi Liesli mengatakan penurunan angka penanganan bongkar muat hingga bulan Maret 2026 tidak terlepas dari tekanan dinamika geopolitik global yang berdampak pada perlambatan permintaan serta terganggunya kelancaran distribusi kargo internasional. Ia menjelaskan ketidakpastian pasar, penyesuaian produksi dari sejumlah automaker, serta tertahannya arus logistik lintas negara turut mempengaruhi volume throughput yang ditangani Perseroan pada triwulan 1 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Beban meningkat menekan kinerja emiten pusat data PT DCI Indonesia TBK. Ya, meski pendapatan masih tumbuh, laba bersih perusahaan justru mengalami penurunan di awal tahun 2026. Pendapatan PT DCI Indonesia TBK hingga 31 Maret 2025 tercatat mencapai 858,1 miliar, tumbuh 10,92% secara tahunan. Kontribusi terbesar masih datang dari layanan colocation sebesar 808,4 miliar, serta pendapatan lain-lain 49,69 miliar rupiah. Namun di sisi lain beban pokok pendapatan melonjak tajam 46,75% menjadi 372,57 miliar rupiah. Kenaikan beban ini menekan laba usaha yang turun 9,61% menjadi 449,01 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga turun 9,81% menjadi 377,75 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan tekanan biaya masih menjadi tantangan utama bagi kinerja Perseroan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya update dari bursa global, bursa S&P 500 dan juga Nasdaq ditutup pada level rekor tertinggi pada peragangan di hari Jumat didukung optimisme atas kemungkinan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang serta lonjakan saham Intel yang memperpanjang rally saham semikonduktor. Kita lihat data selengkapnya. Pada perdagangan di hari Jumat S&P 500 naik 0,8% ke posisi 7.165 dan Nasdaq Composite yang naik 1,63% ke level 24.836. Indeks Dow Jones Industrial Average yang melemah 0,16% ke level 42.230 dan berikutnya kita akan bergeser ke bursa Eropa. Saham-saham Eropa mencatat penurunan mingguan yang tajam pada hari Jumat seiring kekhawatiran investor terhadap resiko pertumbuhan dan inflasi akibat pasokan energi yang masih sangat terganggu oleh konflik di Timur Tengah. Stock 600 terkoreksi 0,6% ke posisi 610,65. DAX Jerman terkoreksi 0,11% ke level 24.128 dan FTSE 100 Inggris yang turun 0,75% ke posisi 10.379.